Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Johan Winaronawi dengan NRP 3322600023. Saya dari kelas 1 D4 Sains Data Terapan, program studi D4 Sains Data Terapan, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas praktikum kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Nur Rosyid Muqtadai, Eskom MT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa tugas, yakni pada minggu 2, yakni representative knowledge atau representatif pengetahuan, pada minggu ketiga, yakni reasoning, semantic network and frame, pada minggu keempat adalah method searching, dan pada minggu ke-8 adalah game name dari 11 lidi. Selanjutnya, saya akan mendemokan dari tugas praktikum minggu kedua, yakni representative knowledge atau representasi pengetahuan. Sebelum masuk ke tugasnya, saya akan menjelaskan representasi pengetahuan itu apa. Representasi pengetahuan merupakan metode yang digunakan untuk mengkodekan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar yang berbasis pengetahuan. Atau representasi pengetahuan merupakan penggambaran pengetahuan atau visualisasi pengetahuan dari si pakar untuk dapat dilakukan penyimpanan ke dalam basis pengetahuan. Bahasa yang digunakan dalam representasi pengetahuan harus dapat membuat programmer mampu mengekspresikan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi dari masalah yang ada. Dalam fakta-fakta dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk penalaran. Representasi dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah logika, yang kedua adalah prosedural, yang ketiga adalah network, yang keempat adalah terstruktur, dan lain-lain. Adapun bahasa yang digunakan untuk representasi pengetahuan pada mata kuliah ini adalah bahasa prolog. Masuk pada soal yang pertama adalah dalam sebuah organisasi perusahaan terdapat TRI sebagai berikut, yakni Adi sebagai atasan langsung dari Burhan, Burhan sebagai atasan langsung dari Bahrun, Bisrin bawahan langsung dari Burhan, Fahri dan Farah merupakan bawahan langsung dari Bahrun. Soalnya sebagai berikut. Dari tersebut, kita dapat membaca bahwa Burhan adalah bawahan langsung dari Adi. Sebaliknya, Adi adalah atasan langsung dari Burhan, Fahri dan Farah adalah anak buah dari Bahrun, sementara Fahri, Farah, Bahrun, Ferdi, dan Bisrin secara keseluruhan adalah anak buah dari Burhan. Dengan menggunakan sintaks dalam bahasa prolog, buatlah representasi pengetahuan dari fakta tersebut di atas, dari definisi bawahan langsung. Dalam bahasa prolog, kita dapat menuliskan predikat bawahan langsung yang didapatkan dari pohon tersebut dengan sebagai berikut. Bawahan langsung dari Adi adalah Burhan, bawahan langsung dari Burhan adalah Bahrun, bawahan langsung dari Burhan adalah Bisrin, bawahan langsung dari Bahrun adalah Fahri, bawahan langsung dari Bahrun adalah Farah, bawahan langsung dari Bisrin adalah Ferdi. Soal yang kedua, dengan menggunakan sintak dari definisi bawahan langsung di atas, terjemahkan untuk atasan langsung. Untuk atasan langsung, kita dapat menggunakan rekursif sebagai berikut. Predikat atasan langsung AB jika bawahan langsung dari B adalah A. Analisisnya sebagai berikut. Predikat atasan langsung merupakan rekursif hubungan negasi dari predikat bawahan langsung, di mana pada argumen pertama predikat bawahan langsung dijadikan argumen kedua dalam predikat atasan langsung, dan begitu juga untuk argumen kedua pada predikat bawahan langsung. Selanjutnya terdapat pertanyaan, bagaimana kita membuat pertanyaan siapa bawahan langsung dari Burhan? Kita dapat menuliskan dengan bawahan langsung, buka kurung Burhan, X kapital, dan tutup kurung diakhiri dengan tanda titik, dan kita enter. Akan didapatkan bahwa bawahan langsung dari Burhan adalah Bisrin. Selanjutnya terdapat soal dengan menggunakan deskripsi secara rekursif, buatlah sintaks untuk merepresentasikan fakta anak buah. Dari yang kita buat tadi, bawahan langsung dan atasan langsung yang rekursif dengan bawahan langsung, kita dapat membuat juga rekursif anak buah dari bawahan langsung. Anak buah dari A dan anak buah dari A B adalah jika bawahan langsung A dan B. Di sini anak buah sama dengan bawahan langsung. Selanjutnya, anak buah A B sama jika atasan langsung B adalah P dan anak buah A adalah P. Dengan analisis sebagai berikut. Dari kode yang telah kita buat sebelumnya, untuk merepresentasikan fakta anak buah dengan menggunakan rekursif berhubungan, predikat anak buah berhubungan sama dengan predikat bawahan langsung.
Untuk argumen pertama dan argumen kedua, pada baris selanjutnya, predikat anak buah rekursif berhubungan dengan syarat yang ditentukan. Outputnya adalah sebagai berikut. Anak buah dari Adi itu siapa saja? Kita dapat menuliskan anak buah Adi, X kapital, dan diakhiri dengan tanda titik. Kita akan mendapatkan anak buah dari Adi adalah Burhan, Bahrun, Bisrin, Fahri, Farah, dan Ferdi. Selanjutnya kita dapat menggunakan siapa sih atasan langsung dan bawahan langsungnya. Kita dapat menggunakan predikat atasan langsung dan argumen yang pertama adalah BWH dan argumen kedua adalah atas ATS. Didapatkan bahwa BWH dari bawahan langsung dari Adi adalah Burhan, bawahan langsung dari Burhan adalah Bahrun, bawahan langsung dari Burhan adalah Bisrin, bawahan langsung dari Bahrun adalah Fahri, bawahan langsung dari Bahrun adalah Farah, bawahan langsung dari Bisrin adalah Ferdi, dan sebaliknya untuk atasan langsung. Adapun soal yang berbeda dari silsilah keluarga dengan soal sebagai berikut. Dari pohon keluarga di bawah ini, tuliskan satu program dalam bahasa Prolog yang menyatakan predikat anak, perempuan, laki-laki, kemudian dari predikat ini buatlah relasi orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, kakek, dan nenek. Kita dapatkan sebuah pohon keluarga sebagai berikut. Anto dan Wati menikah mempunyai anak bernama Ita, Budi, dan Ida. Sedangkan Ita menikah dengan Deni mempunyai anak Hadi. Budi mempunyai anak Dina dan Ida menikah dengan Rudi mempunyai anak Andi dan Rita. Dari pohon keluarga tersebut, kita dapat menuliskannya dalam bahasa Prolog sebagai berikut. Anak dari Anto adalah Ita, anak dari Anto adalah Budi, dan seterusnya hingga anak dari Rudi adalah Rita. Untuk predikat menikah ini kita gunakan agar dari Ita dan Deni mempunyai kesamaan bahwa anak dari keduanya adalah Hadi, dan Ida Rudi, dan Antowati, dan sebagainya. Untuk predikat putri digunakan untuk menandai bahwa nama tersebut adalah berjenis kelamin perempuan. Dan untuk laki-laki, selain dari predikat putri tersebut adalah laki-laki. Sedangkan untuk predikat orang tua adalah dapat rekursif dengan anak dengan negasinya. Dengan analisis sebagai berikut. Dilakukan pendefinisian predikat anak dan predikat putri, di mana predikat anak menunjukkan hubungan anak dan orang tua, dan predikat putri untuk menandai sebagai perempuan. Predikat laki untuk menandai sebagai laki-laki yang rekursif selain yang masuk predikat putri. Selanjutnya, predikat orang tua rekursif berhubungan dengan predikat anak yang rekursif berhubungan negasi. Predikat ayah rekursif berhubungan dengan predikat orang tua dengan syarat masuk dalam predikat laki. Dan juga sebaliknya untuk predikat ibu, dan begitu pun seterusnya hingga predikat nenek. Untuk output dari program prolog yang kita buat adalah sebagai berikut. Kita ingin mencari anak dari Anto. Anak dari Anto itu siapa aja? Tadi dijelaskan bahwa anak dari Anto adalah Ita, Budi, dan Ida. Kita dapat menuliskan anak Anto, A dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Kita dapatkan anak dari Anto adalah Ita, Budi, dan Ida. Selanjutnya kita ingin mencari orang tua dari Ita dengan orang tua Ita, OT besar dan diakhiri dengan tanda titik. Kita dapatkan orang tua dari Ita adalah Anto dan Wati. Selanjutnya kita ingin mencari siapa sih paman dari Dina? Paman dari Dina, kita lihat paman dari Dina adalah Rudi dan Deni. Kita cek dengan menuliskannya paman Dina, P dan diakhiri dengan tanda titik. Didapatkan paman dari Dina adalah Deni dan Rudi. Untuk mencari nenek, kita dapat menggunakan predikat nenek buka kurung Dina, N. Kita ingin mencari siapa nenek dari Dina. Kita lihat dari pohon keluarga ini, nenek dari Dina adalah Wati. Kita dapatkan nenek dari Dina adalah Wati. Selanjutnya, bibi dari Dina.
Kita melihat bibi dari Dina. Dina di sini, dan bibi dari Dina adalah saudara dari ayahnya Dina, yakni Ita dan Ida. Kita lihat di sini bibi dari Dina didapatkan Ita dan Ida. Selanjutnya saudara laki-laki dari Ida. Kita lihat saudara laki-laki dari Ida di sini adalah Budi. Didapatkan bahwa saudara laki-laki dari Ida adalah Budi. Sedangkan saudara perempuan dari Ida adalah Ita, karena anak dari Anto dan Wati merupakan Ita, Ida, dan Budi. Selanjutnya, pada minggu ke-3 kita mendapatkan tugas Reasoning, Semantic Network, and Frame, di mana pengertian dari masing-masing istilah tersebut adalah sebagai berikut. Reasoning atau penalaran adalah suatu kegiatan mengamati permasalahan untuk mendapatkan jawaban dari suatu pertanyaan yang didasarkan pada data mengenai fakta sederhana. Sedangkan semantic network atau jaringan semantik adalah representasi yang mengekspresikan solusi permasalahan dengan menggunakan network atau graf berarah. Di dalamnya digunakan simbol atau node untuk merepresentasikan suatu konsep, objek, action, dan arts atau link untuk merepresentasikan relasi antar simbol. Dan yang terakhir adalah frame atau bingkai adalah semantic network yang dilengkapi dengan properties atau keterangan. Suatu frame menggambarkan entitas sebagai set dari atribut dan nilai yang bersesuaian serta dapat berelasi dengan frame yang lainnya. Adapun soal yang kita dapatkan pada minggu ke-3 Reasoning, Semantic Network, and Frame adalah sebagai berikut. Didapatkan sebuah fakta-fakta sebagai berikut. Markus adalah manusia, Markus adalah warga Pompeian, Markus lahir pada 40 Masehi, semua manusia akan meninggal, dan semua warga Pompeian meninggal karena erupsi gunung berapi pada 79 Masehi. Tidak ada manusia yang umurnya lebih dari 150 tahun dan sekarang adalah tahun 2002 Masehi. Didapatkan pertanyaan apakah Markus telah meninggal, kita dapat menuliskannya dalam program prolog sebagai berikut. Dengan predikat man Markus, Pompeian Markus, birth Markus 40, mortal X jika man X, dan seterusnya hingga age ini. Analisisnya sebagai berikut. Fakta pertama adalah man Markus yang artinya Markus adalah seorang manusia. Fakta kedua adalah Pompeian Markus yang menunjukkan pengenalan bahwa Markus berasal dari Pompeian. Fakta ketiga adalah birth Markus 40 yang artinya Markus lahir di tahun 40 sesudah Masehi atau 40 Masehi. Aturan pertama adalah mortal X recursive man X yang artinya setiap manusia adalah makhluk fana yang nantinya akan meninggal. Aturan kedua adalah dead X, mortal X, dan seterusnya yang menjelaskan bahwa seorang dianggap mati jika dia adalah makhluk fana yang akan meninggal dan usianya lebih dari 150 tahun. Aturan ketiga adalah sebagai berikut yang menjelaskan bahwa seorang dianggap mati jika dia berasal dari Pompeian karena erupsi vulkanik pada tahun 79 Masehi. Fakta terakhir adalah year 2002 yang berarti tahun ini adalah tahun 2002 Masehi. Aturan terakhir adalah sebagai berikut yang berarti usia seseorang dapat dihitung dengan mengurangi tahun kelahirannya birth dari tahun sekarang. Outputnya adalah sebagai berikut. Kita akan melihat apakah Markus sudah meninggal dengan predikat dead Markus dan diakhiri dengan tanda titik menghasilkan keluaran true. Yang berarti sekarang pada tahun 2002 Markus sudah meninggal. Dan kita dapat melihat umur Markus sekarang dari age. Kita dapatkan umur Markus adalah 1962. Dengan analisis sebagai berikut. Dengan program yang telah kita buat, dapat menanyakan apakah Markus sudah meninggal atau belum. Misalnya, jika kita mengetikkan date Markus pada konsol prolog, maka program akan mengembalikan true karena Markus dianggap telah meninggal karena dia berasal dari Pompeian, dan tahun ini adalah tahun 79 Masehi di mana semua manusia Pompeian meninggal akibat erupsi.
vulkanik. Serta umur Markus adalah lebih dari 150 tahun. Adapun soal untuk tugas yang kedua adalah sebagai fakta-fakta sebagai berikut. Anas adalah seorang lulusan SD. Anas adalah WNI. Anas dilahirkan pada tahun 1952. Semua orang WNI yang lulus SD tidak dapat menjadi PNS lagi jika umurnya lebih dari 35 tahun. Anas mencoba daftar menjadi PNS pada tahun 1985. Sekarang tahun 2005. Buatlah representasi pengetahuan dari fakta-fakta tersebut. Apakah jawaban dari pertanyaan apakah Anda sudah pensiun saat ini? Kita dapat menuliskannya dalam bahasa prolog sebagai berikut, dengan analisisnya sebagai berikut. Dari representasi tersebut dapat dijelaskan beberapa fakta dan aturan yang dijelaskan dengan beberapa predikat, antara lain predikat lulusan, fakta yang menyatakan bahwa Anas adalah seorang lulusan SD, lulusan Anas SD. Predikat WNI menjelaskan bahwa Anas merupakan warga negara Indonesia. WNI Anas Indo. Predikat lahir menjelaskan bahwa 1952 merupakan tahun lahir Anas. Lahir Anas 1952. Tahun menyatakan tahun sekarang yakni 2005, tahun 2005. Predikat daftar PNS menjelaskan tahun di mana Anas mendaftar sebagai PNS yakni pada tahun 1985. Daftar PNS Anas 1985. Predikat umur digunakan untuk mencari umur dari Anas di mana rekursif berhubungan dengan predikat lahir dan tahun di mana umur adalah hasil pengurangan dari tahun sekarang dan tahun lahir. Predikat umur daftar rekursif hubungan dengan daftar PNS dan juga lahir, dan untuk umur daftar hasil pengurangan dengan tahun lahir. Predikat PNS rekursif berhubungan dengan predikat WNI, lulusan, dan umur daftar, di mana jika umur daftar kurang dari 36 tahun dan warga negara Indonesia dan lulusan SD maka dapat menjadi PNS. Sedangkan predikat pensiun rekursif berhubungan dengan predikat PNS dan umur. Jika umur lebih dari atau sama dengan 60 maka sudah pensiun. Kodenya adalah sebagai berikut. Dari kode yang kita buat, kita dapat menanyakan apakah Anas sudah pensiun dengan output yang keluar ada sebagai berikut dengan menuliskan pensiun dalam kurung Anas diakhiri dengan tanda titik dan didapatkan adalah false, di mana Anas belum pensiun. Dan kita dapat mengecek umur dari Anas, jadi umur Anas age dan diakhiri dengan tanda titik yang menunjukkan umur dari Anas adalah 53 tahun. Dengan analisis sebagai berikut. Dari output yang ditampilkan bahwa Anas belum pensiun dikarenakan umur Anas kurang dari 60 tahun. Selanjutnya pada soal yang ketiga diberikan soal sebagai berikut. Yang pertama adalah Andi adalah seorang mahasiswa. Andi masuk jurusan elektro. Setiap mahasiswa elektro pasti mahasiswa teknik. Kalkulus adalah mata kuliah yang sulit. Setiap mahasiswa teknik pasti akan suka kalkulus atau akan membencinya. Setiap mahasiswa pasti akan suka terhadap suatu masalah penikmat. Setiap mahasiswa pasti akan suka terhadap suatu mata kuliah. Mahasiswa yang tidak pernah hadir pada kuliah mata kuliah sulit, maka mereka pasti tidak suka terhadap mata kuliah tersebut. Andi tidak pernah hadir kuliah mata kuliah kalkulus. Buatlah representasi dengan menggunakan prolog. Dan tanyakan apakah Andi menyukai mata kuliah kalkulus. Kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Mahasiswa Andi, jurusan Andi elektro. Mahasiswa teknik X rekursif dengan jurusan X adalah elektro. Mata kuliah sulit adalah kalkulus, suka kalkulus, rekursif, mahasiswa teknik, dan sebagainya dengan analisis sebagai berikut. Predikat mahasiswa Andi adalah fakta yang menyatakan bahwa Andi adalah seorang mahasiswa. Predikat jurusan Andi elektro adalah fakta yang menyatakan bahwa Andi merupakan mahasiswa jurusan elektro. Predikat mahasiswa teknik X rekursif berhubungan dengan jurusan X elektro merupakan aturan yang menyatakan bahwa seseorang adalah mahasiswa teknik jika dia berada di jurusan elektro. Predikat selanjutnya adalah matkul sulit adalah kalkulus. Fakta yang menyatakan bahwa kalkulus adalah sebuah mata kuliah yang sulit. Predikat selanjutnya sebagai berikut. Suka kalkulus, rekursif mahasiswa teknik, negasi tidak suka kalkulus X. Menjelaskan bahwa aturan yang menyatakan bahwa seseorang menyukai mata kuliah kalkulus jika dia adalah mahasiswa teknik. Tanda backslash plus dalam aturan ini
menerangkan untuk negasi. Predikat tidak suka kalkulus X, rekursif tidak hadir X kalkulus menjelaskan aturan yang menyatakan bahwa seseorang tidak menyukai mata kuliah kalkulus jika dia pernah tidak hadir pada mata kuliah tersebut. Predikat suka kalkulus XY, rekursif mahasiswa X, matkul sulit Y menjelaskan aturan yang menyatakan bahwa seseorang menyukai sebuah mata kuliah jika dia adalah seorang mahasiswa dan mata kuliah tersebut sulit. Predikat tidak hadir anti kalkulus menjelaskan fakta bahwa Andi tidak hadir pada mata kuliah kalkulus. Kita dapat menanyakan pada program apakah Andi suka kalkulus dengan menuliskan suka kalkulus Andi dan diakhiri dengan tanda titik dengan jawaban false, di mana dengan analisis sebagai berikut. Diajukan pertanyaan untuk apakah Andi menyukai kalkulus dengan menuliskan suka kalkulus, buka kurung, Andi tutup kurung, dan diakhiri dengan tanda titik. Didapatkan hasil false yang berarti Andi tidak menyukai mata kuliah kalkulus. Selanjutnya terdapat soal semantic network, di mana dengan soal sebagai berikut. Pada suatu pulau terdapat dua tipe manusia yang vegetarian dan kanibal. Suatu hari, dua vegetarian dan dua kanibal berada di pinggir kiri sungai. Di sisi mereka terdapat kapal yang dapat menampung maksimum 2 orang. Tujuan dari teka-teki ini adalah untuk mencari cara bagaimana mengangkut semua vegetarian dan kanibal ke sisi kanan sungai. Yang membuat teka-teki ini sulit dipecahkan adalah bahwa jumlah tipe orang kanibal yang berada di pinggir sungai atau berada di kapal tidak boleh melebihi jumlah orang yang bertipe vegetarian. Bagaimana representasi permasalahan di atas menggunakan graph semantic network? Berikan kemungkinan solusi dari permasalahan di atas. Saya membuat sebuah kemungkinan, yakni dua kemungkinan atas dan bawah ini, dan ini adalah start dan ini adalah finishnya. Kemungkinan yang pertama adalah dua kanibal menyeberang dahulu menggunakan kapal. Kemudian kanibal yang satu kembali lagi ke asal, dan kemudian dua vegetarian menyeberang. Setelah dua vegetarian menyeberang pada kanan sungai, pada kiri sungai terdapat satu kanibal. Selanjutnya, kanibal pada kiri sungai menyeberang ke kanan sungai, di mana di kanan sungai terdapat kanibal-kanibal dan kiri sungai terdapat vegetarian-vegetarian. Selanjutnya, dua kanibal menyeberang ke kiri sungai. Dan didapatkan hasil sebagai berikut, kanibal-vegetarian sudah menyeberang sungai. Kemungkinan yang kedua dengan menggunakan aturan sebagai berikut. Pada sisi kanan terdapat 4 manusia, yakni kanibal, vegetarian, di mana yang pertama adalah kanibal dan vegetarian menyeberang terlebih dahulu dengan menggunakan perahu ke kiri sungai. Sedangkan yang kedua, vegetarian kembali ke kanan sungai, dan di kiri sungai terdapat kanibal saja. Selanjutnya, dua vegetarian menyeberang bersama, pada kanan sungai hanya terdapat satu kanibal. Selanjutnya, vegetarian satu menyeberang ke kanan sungai, dan kemudian kedua dari kanibal dan vegetarian menyeberang ke kiri sungai, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Analisisnya sebagai berikut. Solusi yang pertama yakni dua kanibal menyeberang ke kanan sungai dengan kapal. Kemudian kanibal yang satu lagi kembali ke kiri sungai dan kedua vegetarian menyeberang ke arah kanan sungai ini. Dari kiri sungai terdapat dua kanibal yang akan menyeberang ke kanan sungai. Selesai dua kanibal dan dua vegetarian berhasil menyeberang sungai dari kiri sungai ke kanan sungai. Solusi yang kedua adalah satu kanibal dan satu vegetarian menyeberang ke kanan sungai dengan kapal. Selanjutnya, satu vegetarian di kanan sungai kembali ke kiri sungai untuk mengambil vegetarian satunya lagi. Setelah dua vegetarian dan satu kanibal di kanan sungai, satu vegetarian kembali lagi ke kiri sungai untuk mengambil kanibal yang masih di kiri sungai, dan akhirnya semua vegetarian dan kanibal berhasil menyeberang ke kanan sungai. Selanjutnya, pada minggu keempat, saya mendapatkan tugas yakni search algorithm atau method searching, di mana search algorithm adalah algoritma untuk mencari kemungkinan dari penyelesaian. Search algoritma di AI dibedakan menjadi dua kategori, yaitu uninformed search dan informed search, di mana uninformed search meliputi the first
search, breadth first search, dan uniform cost search. Sedangkan informal search meliputi greedy search, series search, dan graph search. Untuk soalnya sebagai berikut. Ini kita disuruh membuat graf ruang keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya di atas. Dari sana buatlah tree-nya. Dari permasalahan petani kita mempunyai sebuah stage serigala, angsa, padi, dan petani. Tabel 1.1 merupakan solusi masalah petani, serigala, angsa, dan padi, di mana keadaan awal adalah 1, 1, 1, dan tujuan di seberang adalah 1, 1, 1 di keadaan set. Untuk rules-nya adalah aturan yang pertama, angsa menyeberang bersama petani. Aturan kedua, padi menyeberang bersama petani. Aturan ketiga, serigala menyeberang bersama petani. Aturan keempat, angsa kembali bersama petani. Aturan kelima, padi kembali bersama petani. Aturan keenam, serigala kembali bersama petani. Dan aturan yang ketujuh adalah petani kembali. Untuk graf keadaannya sebagai berikut. A ke B menggunakan aturan yang pertama, yakni angsa menyeberang bersama petani. B ke C menggunakan aturan yang ketujuh, yakni petani kembali. A ke B. Dan C ke D menggunakan aturan 3, C ke E menggunakan aturan 2, dan seterusnya hingga tujuan yang akhir ke Z, yakni 1, 1, 1 dengan menggunakan aturan yang pertama. Untuk pohon pelacakannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya terdapat soal dari tree yang telah Anda buat pada nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goals jika algoritma yang digunakan the first. Gunakan algoritma the first dengan sumber sebagai berikut: A ke B, B ke C, C ke E ke G, G ke H ke I, dan I ke Z. Karena tujuan akhirnya Z, maka dari Z ini tidak akan kembali lagi ke atas. Dan path-nya sebagai berikut: A ke B, B ke C, C ke E ke G, G ke H ke I, dan I ke Z. Selanjutnya soal yang ketiga, dari tree yang telah Anda buat pada nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan bird first. Algoritma bird first sebagai berikut: A ke B, B ke C, C ke E ke D, D ke G, G ke F ke H ke H ke I ke I ke Z. Untuk path-nya sebagai berikut. Lalu soal yang keempat adalah buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan teko air, di mana buatlah tree-nya. Dari permasalahan teko air kita mendapatkan tabel 4.1 aturan-aturan dari masalah teko air. Terdapat beberapa aturan berjumlah 12 aturan yang dapat kita gunakan. Solusi contohnya sebagai berikut. Selanjutnya untuk graf keadaan. Graf keadaan ini adalah S adalah start dan Z adalah finish-nya. S ke A dengan menggunakan aturan 1, S ke B menggunakan aturan 2, B ke C menggunakan aturan 9, dan seterusnya hingga K ke Z menggunakan aturan 9, dan J ke Z menggunakan aturan 4. Untuk pohon pelacakannya sebagai berikut. Selanjutnya soalnya adalah dari tree yang telah kita buat, ada nomor 4, tuliskan perubahan path untuk mencari goals jika algoritma yang digunakan adalah the first. Algoritma the first sebagai berikut. S ke B menggunakan aturan 2, B ke C, C ke G, G ke I ke K, dan K ke Z. Karena sudah finish, maka tidak kembali ke atas dengan path the first search sebagai berikut. S ke B, B ke C, C ke G, G ke I ke K, dan K ke Z. Selanjutnya, dari tree yang telah Anda buat pada nomor 4, tuliskan perubahan path untuk mencari goals jika algoritma yang digunakan adalah breadth first. Untuk first search sebagai berikut, dan path-nya adalah sebagai berikut. Tujuan akhir adalah Z. Dari S ke B dan A, dari B ke C, dari A ke D dan E, dari C ke G, dari D ke C, dari E ke F, dari G ke I, dari C ke G dan B, dari F ke H, dari I ke K, dari G ke I, dari B, dari H ke J, dari K ke Z, dari I ke K, dari J ke Z.
Selanjutnya, pada soal nomor 7 adalah suatu proses dapat dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan atau stage ke keadaan lainnya. Ditentukan urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke keadaan Z. Dengan menggunakan metode burst force, biaya dinyatakan dengan jarak antara dua node. Di mana graf keadaannya sebagai berikut. B, A ke C, dan akhirnya adalah ke Z. Tujuan akhirnya dan awal adalah A. Mana pohon pelajarannya adalah sebagai berikut. Dan best first metodenya adalah sebagai berikut. Dengan estimasi jarak yang paling dekat. A ke C dibandingkan A ke B lebih dekat dengan A ke B. Pilih A ke B dengan jarak 3. Selanjutnya B ke C dengan jarak 6, B ke D dengan jarak 4, dipilih dengan jarak 4, dengan total jumlah adalah 7. D ke E adalah 5, dan D ke F adalah 3, dipilih dengan jarak 3 dengan total 10. F ke G adalah 6, dan F ke Z adalah 2, maka dipilih 2, totalnya 10, dan akhir adalah 12. Untuk branch and board with dynamic programming methodnya sebagai berikut. Tadi dipilih 0, 3, 7, 10, dan 12, dan yang lainnya disilang karena tidak dipilih. Selanjutnya untuk jarak kelima, kita pilih ke C, C ke B, C ke E lebih dekat dengan C ke E, maka kita pilih C ke E dengan total 8, E ke D atau E ke G kita pilih yang 2 dengan total 10, dan G ke F dengan 6, dan G ke Z dengan 3, kita pilih 3 dengan 13. Dan yang lainnya dicoret karena tidak dipilih. Selanjutnya terdapat juga tugas untuk membuat program BFS dan DFS dengan bahasa Python. Creating program to search for BFS dan DFS with Python. Program yang dibuat untuk mencari BFS dan DFS dari studi kasus petani membawa barang bawaan dengan treat sebagai berikut. Program dan analisisnya sebagai berikut. Program saya buat pada Jupyter Notebook berikut dengan analisis sebagai berikut. Program yang dibuat di atas merupakan implementasi dari algoritma Broad First Search atau BFS dalam bahasa pemrograman Python untuk mencari transversal graph berdasarkan struktur data yang merepresentasikan sebuah tree. Penjelasan tiap kode program. Pertama, dilakukan import modul. Selanjutnya mendefinisikan tree yang digunakan dengan menggunakan tipe data dictionary. Di sini saya menggunakan tree petani dan barang bawaannya di pertemuan sebelumnya. Setiap key dalam dictionary merepresentasikan simple atau node dalam graph dan value dari setiap key. Dan value dari setiap key berupa list yang berisi simpul-simpul tetangganya. Setelah itu dibuat sebuah user-defined function dengan nama search_bfs dan 3 parameter yaitu start, visit, and tree. Start merupakan simpul awal, visit merupakan daftar simpul yang telah dikunjungi, dan tree merupakan dictionary yang merepresentasikan graph. Tujuan dibuatnya fungsi ini adalah untuk melakukan pencarian transversal BFS pada graph. Pada badan fungsi terdapat beberapa statement yang berisi penambahan start simpul awal ke dalam antrian dan menandainya sebagai simpul yang telah dikunjungi. Selanjutnya dilakukan looping selama antrian tidak kosong pada setiap literasi looping. Mengambil simpul pertama dari antrian dengan metode pop dan mencetaknya. Kemudian untuk setiap tetangga atau neighbor dari simpul tersebut yang belum dikunjungi tidak ada dalam daftar visit, menambahkannya ke dalam queue antrian dan menandainya sebagai simpul yang telah dikunjungi. Setelah pembuatan fungsi selesai, dilakukan pemanggilan fungsi di mana dengan menuliskan nama fungsi dan memasukkan 3 parameter yang sudah ditentukan sebelumnya yakni start, visit, dan tree. Pada parameter start dibuat sebuah input user di mana nantinya user tinggal menginputkan awal dari simpul. Dari percobaan di atas, mencari transversal dari BFS dengan awalan yakni simpul A didapatkan output A, B, C, E, D, G, F, H, I, dan Z. Untuk programnya sebagai berikut. Pada ini kita definisikan graph dengan menggunakan dictionary. Membuat list kosong bernama Q dan menggunakan visit. Kita membuat user defined function dari search BFS dengan parameter start, visit, and tree.
pemanggilan, dan kita dapatkan enter a start yakni A. Dengan mendapatkan nilai A, B, C, E, D, G, F, H, I, Z. Selanjutnya, saya membuat program dari Depth First Search atau DFFS dengan menggunakan Python. Dapatkan tree dari solusi petani. Dari tree petani membawa barang bawaannya, kita definisikan dengan menggunakan dictionary sebagai berikut. Selanjutnya kita menggunakan buat variabel visit dengan berisi set kosong, kemudian kita membuat fungsi, yakni dengan nama search DFFS dengan parameter yang sama, yakni start, visit, and tree, di mana jika start tidak ada dalam variabel visit, nanti kita akan print startnya. Kemudian visit akan menambahkan start ke dalam set kosong tersebut. Kemudian kita lakukan looping dari tetangga dari tree start, di mana tree start adalah tree dari start ini sebagai key dari dictionary pemanggilannya. Kemudian kita akan melakukan pemanggilan fungsi di dalam fungsi. Dan jika fungsi sudah selesai dibuat, maka kita dapat menggunakan fungsi tersebut dengan menggunakan search DFFS input enter node upper visit tree. Kita akan masukkan start awal adalah A dan didapatkan sebagai berikut DFS-nya A, B, C, E, D, G, F, H, I, Z. Untuk analisisnya sebagai berikut. Selanjutnya pada minggu ke-8 kita mendapatkan tugas dari game playing dari 11 lidi. Sebagai berikut. Game playing, create game name using 11 sticks. Saya akan jelaskan dari graf ini. Yang pertama adalah dari 11 lidi dipecah beberapa bagian, yakni 10, 1, 92, 83, 74, 65, dan seterusnya hingga tidak dapat dipecah lagi dari 2, 1, 1, 1, 1, 1 selanjutnya. Untuk penomoran 0101 ini kita menggunakan asumsi min menang, di mana min menang adalah 0. 0 untuk tidak ada cabang ini, dan kemudian naik untuk min level, di mana kita akan mengambil nilai min minimal dari bawahnya yakni 0, dan karena ini tidak mempunyai bawah maka kita asumsikan bahwa max menang atau 1. Selanjutnya dari level 7 adalah level max, di mana kita akan mengambil nilai maksimum dari bawahnya yakni 0 ke 0, 1 ke 1. Selanjutnya pada level min kita dari 0 ke 1 akan mengambil nilai minimal yakni 0. Dan 0 ini karena asumsi tidak punya cabang lagi, maka kita asumsikan pada level max min menang adalah 0. Dan selanjutnya hingga atas pada min level 0 adalah yang menang adalah 1. Dari graf tersebut dapat dilakukan analisis. Penjelasan mengenai game name dengan 11 lidi di atas adalah sebagai berikut. Pada awalnya lidi berjumlah 11 pada level min level 0, selanjutnya pada min max level 1, dan 11 lidi dibagi menjadi 2 bagian dengan mempertimbangkan peraturan di atas. Didapatkan pembagian yakni 01, 92, 83, 74, dan 65. Kemudian pada min level 2 dari hasil pembagian lidi tersebut dibagi lagi menjadi dengan masing-masing hasil bagi didapatkan hasil 821, 731, 641, 632, 722, 542, 533, dan 443. Dan dilanjutkan seterusnya hingga tidak dapat dibagi lagi, yakni pada level max level 9. Selanjutnya untuk menentukan cara mainnya yakni min max dengan menggunakan asumsi bahwa min menang bernilai 0 dan min kalah bernilai 1. Max menang bernilai 1 dan max kalah bernilai 0. Untuk menentukan min max yang menang dibaca dari bagian terbawah yang tidak memiliki turunan yakni pada max level 9. Pada bagian terbawah karena max dan asumsi yang diberikan yakni min menang, maka pada bagian terbawah bernilai diberikan tanda 0.
Sedangkan untuk memberikan nilai pada bagian atasnya dengan melihat bagian bawah turunannya setelah max yakni min, maka diambil nilai terkecil dari bawahnya 0 dan sisanya 1. Dan terus berlanjut hingga bagian paling atas dengan memperhatikan turunan dan juga min max-nya. Demikian penjelasan saya mengenai tugas praktikum kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Nur Rosyid Mubtada'i Eskom MT. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.